Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur, terima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kita bisa kumpul kembali dalam satu komunitas ilahi. Kita adalah komunitas ilahi. Karena kerajaan suatu hari kelak kita menikmati kerajaan surga. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita adalah suatu kerajaan imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Dan Tuhan mau supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan. Biar Bapak Ibu senantiasa mau ikut Yesus dengan setia, selalu bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan anugerah Tuhan. Waktu terus berubah. Ya, saat ini sudah musim hujan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita berdoa di daerah Sukabumi, terjadi banjir bandang, banyak korban. Oh, inilah keadaan dunia. Tapi kita bersyukur sama Tuhan kalau Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan ajaib dari Tuhan. Dan kalau kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, jangan lupa berdoa buat saudara-saudara kita, supaya mereka juga di dalam perlindungan Tuhan. Sebab memang di dalam dunia inilah keadaan dunia, uncertainty condition. Tidak ada yang sesuatu memberikan jaminan. Sebab memang dunia penuh dengan kekacauan balau akibat dosa. Karena firman Tuhan katakan dunia sudah di bawah kuasa si jahat. Itu pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Supaya roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Supaya hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rama, kami nyanyikan pujian. Terima kasih Yesus. Karena semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Biarlah berkat anugerah Tuhan menyertai setiap kita. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita berterima kasih sebab kita diselamatkan, kata firman Tuhan, karena melalui Injil Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam bulan Desember ini kita merayakan Natal. Itu bicara kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 15 demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang terkatakan itu. Terima kasih karunia-Nya Tuhan yang tak terkatakan itu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi-Mu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sucikan malam ini, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Mulutku, pikiran dan hatiku ya Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kekilafanku Bapa. Baharuilah hidupku. Roh Kudus, ajar aku, haleluya. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Pimpin ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Bapa kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini tanggal 10 Desember, Selasa malam, sebelum kita berbaring tidur, ini anugerah Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus. Kau Bapak Ibu bisa kumpul dengan keluarga di bulan yang terakhir. Ada berapa keluarga nanti akan menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Itu semua ingat berkat Tuhan. Kalau bisa kita kumpul di Indonesia, kumpul dalam rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera. Kita bisa menikmati ibadah Natal, ini anugerah Tuhan. Apapun yang kita alami itu berkat Tuhan. Biarpun mungkin Bapak Ibu ada yang sakit, mungkin masih ada pergumulan, tetap katakan Tuhan terima kasih. Dan kalau minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus senantiasa akan menuntun hidup kita. Dan kita belajar rendah hati, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya kepada Dia satu-satunya sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berterima kasih kalau Tuhan masih pelihara hidup saya. Bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, selalu ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel, tapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu banyak sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sendiri belum melakukan yang terbaik, sudah. Tidak ada apa-apanya. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, wow, luar biasa. Bahwa suatu hari kelak kita sama-sama menikmati kerajaan surga. Surprise yang luar biasa nanti Tuhan akan tunjukkan. Dahsyat, saya sendiri nanti akan jalan-jalan di surga, saudara. Ya kalau surga karena pasar, surga pasti luar biasa, indahnya, sempurna, jauh. Kalau kita repot keluar biaya kalau di bumi jalan-jalan. Tapi di surga tidak keluar biaya. Tuhan kasih nanti, malaikat Tuhan kasih sayap, saudara ya. Ada sayap, kita bisa terbang ke sana kemari langsung kita. Wah, banyak tempat di surga. Bahagia, kita sukacita sekali di surga. Penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan, dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal 3 1-14. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kenapa saudara Rasul Paulus bilang bodoh? Karena Galatia suatu jemaat yang inkonsisten, saudara. Karena pengaruh dalam keadaan dunia. Kadang-kadang dia banyak aktif, tapi kadang dia tidak aktif. Dia bingung sendiri, kena pengaruh hukum Taurat. Karena di sana kan ada orang Yahudi banyak, saudara. Ada Yahudi yang sudah bertobat, ya, Kristen Yahudi. Ada juga pengaruh mereka-mereka yang masih Yahudi, yang masih tunduk kepada hukum Taurat. Maka Rasul Paulus katakan Kristus pengganti hukum Taurat, ya.
Jadi Kristus di sini disalibkan telah dilukis dengan terang di depan jemaat Galatia. Oleh karena itu dia mengkonfirmasi Rasul Paulus supaya hanya tertuju kepada Kristus. Karena tertuju kepada hukum Taurat itu akan membawa kepada kutuk kalau tidak melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat atau banyak hukum Taurat itu di atas 600 tuh dia ya, peraturan hukum Taurat kalau tidak melaksanakan itu akan gugur, saudara. Ya, tapi kalau di dalam hukum Kristus ada kasih karunia Tuhan. Ya, ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? Roh Kudus turun bukan karena melakukan hukum Taurat, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 14, dia akan minta kepada Bapa, dia akan karuniakan kita Roh Kudus, ya. Oleh karena itu Yesus, kedatangan Yesus ada yang menggenapi hukum Taurat, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipanggil, dipilih sama Tuhan, tidak di bawah hukum Taurat, tapi langsung di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam dagingnya? Ini konfirmasi Rasul Paulus supaya termasuk kita semua. Mari Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tapi dipimpin Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu lakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil, supaya tidak sia-sia. Kristus, janji Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus pada waktu murid-murid Yesus di Yerusalem, dan semuanya sudah kegenapan. Tetelestai sudah digenapi oleh Tuhan. Jadi supaya orang Galatia termasuk kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus akan menyertai kita. Secara itu jagalah Abraham. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada, saya buka dulu saya Alkitab ini, kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Hidup karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 12, 14, saudara ya. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu, kitab Wahyu. Kita beriman bukan kepada siapa, tapi beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Wahyu pasal 14 ayat 12, saya mau baca demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Coba ini, jelas iman hanya kepada Yesus, bukan kepada Abraham, iman kepada si saat ini. Oh, saya percaya Abraham ya, tapi iman kita bukan kepada Abraham, bukan kepada Rasul Paulus. Iman kita kepada Yesus, ya. Satu-satunya ini firman Tuhan, ya. Oleh karena itu kita berterima kasih, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam Roma 10:17, iman bisa timbul kalau Bapak selalu rajin baca Alkitab dan rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Terus makin pentingnya, puji Tuhan, ya, iman saya pribadi juga dibangun terus dengan firman Tuhan. Makin hari makin mantap, saudara. Apalagi kita mempersiapkan kedatangan Tuhan sudah makin dekat sekali. Makin mengakhiri kita nih akhir tahun kan, makin mendekati tutup tahun, makin mendekati tahun baru. Berarti Tuhan juga sudah menetapkan tanggal kepastian Yesus pasti datang. Cepat atau lambat Yesus pasti datang. Seandainya Tuhan sudah tetapkan pada suatu saat tanggal X misalnya, ya, pada hari X, pada waktu jam X, suatu saat X, dan makin mendekati berarti, saudara. Karena kita berjalan terus, waktu berjalan, waktu tidak pernah mundur, waktu berjalan. Demikian iman kita makin dewasa di dalam Dia, makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Memang kalau tidak melakukannya ada hukuman, kutukan, ya. Tapi kita tidak berada di bawah kutuk, tapi di bawah kasih karunia. Maka kita terima kasih kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan firman sampai kenal hamba Tuhan termasuk saya.
ya, supaya kita makin mengerti firman Tuhan, karena kita tidak berhukum Taurat, ya. Orang Yahudi masih di Israel, masih di bawah mereka Taurat, ya. Tapi bagi kita, puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di depan Allah akan melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena iman. Nah, ini beda, saudara. Ya, kalau hukum Taurat untuk dasarnya melakukannya. Tapi kalau kita melakukannya iman kepada Yesus. Yesus adalah sentral. Ya, tapi hukum Taurat adalah hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi kita menjadi seperti contoh, saya menetapkan suatu aturan. Tapi aturan itu bisa berubah kalau saya merubah, saudara. Kan begitu. Misalnya, jangan makan, ya. Tapi saya merubah, anak saya boleh makan. Coba, saudara. Anak bilang, papa bilang jangan makan. Ya, sekarang boleh makan. Nah, anak itu nurut, saudara. Karena saya punya perintah, punya kuasa. Demikian sentralnya. Apalagi Yesus menjadi sentral, pusat. Dia yang membuat hukum Taurat, ya. Ya, dia adalah pusat di atas segala-galanya. Jadi Yesus kadang menggenapi hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di depan Allah akan melakukan Taurat. Dia jelas, ya. Tapi karena orang mengampun hidup di dalam kasih karunia dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kanan kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang tergantung pada kayu salib. Yesus sudah mengganti kutuk itu. Ya, jadi kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Hutang kita kepada Yesus. Hutang jiwa kita, hutang nyawa. Ya, oleh itu mari kita membalasnya. Tidak sampai kapan kita tidak bisa membalasnya. Tapi mari kita membalasnya apa? Dengan cinta kita kepada Tuhan. Tidak cukup sampai kapan tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan, kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan, apalagi di bulan Natal ini. Saudara, mari kita melaksanakan perintah Tuhan, hukum kasih kita kepada Tuhan, membagi-bagi berkat, ya. Kita sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Mari makin hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Komitmen baru apa yang sudah ingin komitkan dengan Tuhan. Saya sudah berjanji dengan keluarga supaya lebih dekat dengan Tuhan. Komitmen lebih cinta Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan. Jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan lebih intensif lagi, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ya, persentase kita tingkatkan kita dengan Tuhan Yesus. Supaya semakin kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. 14 yang terakhir, Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Amin. Roh Kudus akan menyertai kita. Karena janji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Ya, begitu nanti tahun depan ada hari Pentakosta. Dan mulai saat ini terus kita tiap malam minta pimpinan Roh Kudus. Setiap hari, tiap saat minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tuntun kita. Supaya hari-hari kita makin dewasa di dalam dia. Roh Kudus akan memperbarui kehidupan kita. Selalu hidup kita diupdate oleh Roh Kudus. Ya, karena kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Maka pentingnya kita pimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus senantiasa memperbarui kehidupan kita, so mengupdate kehidupan kita supaya hari-hari kita berjalan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara kita di bulan Desember, bulan yang terakhir. Mari kita komitmen baru dengan Tuhan supaya semakin kita makin dewasa di dalam Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga,
Kudus, segala namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, biar kita selalu berjaga dan berdoa dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus kan tuntun kita, Roh Kudus kan mengajar kita untuk kita selaras dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan terus menerus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.